Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Best dari Web TV ya. Hari ini kita mau tes terbang ketiga Mario 5 XH punya orderan dari Om Ganda ya, di mana? Di Riau ya. Oke, kemarin sudah kita auto tune tapi nggak sampai selesai. Saya nggak tahu nih kalau nggak sampai selesai itu ke save atau enggak ya auto tune-nya. Kemudian RTH-nya kemarin mundur, dan yang ketiga ada error IMU di ompat LED-nya, sehingga kalau ada error IMU gyro flow-nya nggak ada gyro datanya dan tidak bisa rock steady ya kalau ada error IMU. Terus sekarang kita mau tes dengan dua baterai ya. Kita tes pertama pakai baterai yang kecil dulu. Ini lipo ya, ini lipo. Kalau ini lithium ion. Jaga-jaga belum auto tune ya, kita dua baterai. Yang satu baterai ini kita coba RTH dan coba tes gyro flow ya. Jadi rock steady-nya kita matikan. Kita pakai gyro flow ya. Terus kita nyalakan. Bentar, kita pasang baterainya dulu ya. Pasang baterai dulu. Kemudian remote kita nyalakan dulu ya. Remote kita nyalakan. Ya, supaya nggak kesabet ininya, balancernya, kabel balancer ke atas ini ya. Kemudian kita colok baterai. Bismillah. Ini kita nyalakan sudah ya. Ini pastikan 4:3, view-nya wide, oke. Rock steady off. Berarti ini pakai ini ya, pakai apa? Pakai gyro flow ya. Kita muter-muter dulu ya sambil ngetes gyro flow-nya. Oke. Kita terbang pakai mode altitude hold, ini acro ya. Pakai mode acro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak jauh ya. Bismillah. Aduh. Tegangan 15 volt ya. Oke, ini rock steady-nya off ya. Oh, udah enak ya. Ini PID-nya udah enak. Berarti kemarin auto tune udah berhasil, udah ke save. Udah nggak manggut-manggut lagi ya. Udah PID-nya udah bagus. Yang untuk acro juga nggak ngegeleong-geleong. Udah enak ya. Udah kayak beta flight ini. Coba belusukan ke arah sini ya. Udah enak ya. Masih ada sedikit sih ya, goyang-goyang, wajar lah. Dan kita coba ininya ya, coba ini kan baru pertama kali saya lihat smoothingnya ya. Soalnya untuk O4 LED ini rawan banget kena shake ya, shake. Bukan jello ya, tapi shake. Penyebabnya karena ada interferensi dari IMU motor. Yang kedua karena keduanya ini karena penempatan kamera yang kurang bagus ya, oblak. Kameranya oblak sedikit saja, dia shake ya, IMU-nya error. Dan ini warning peringatan IMU error sudah nggak ada ya. Baterainya udah 14,2. Di gyro flow ini kalau baterai lowbat hati-hati ya, dia fail safe ya. Dia nanti balik sendiri kayak aerial. Tadi udah ada peringatan baterai fail safe. Kita landing aja ya. Kita landing. GPS-nya masih 4 ya, masih lama ini locknya.
Ride speednya terlalu tinggi ya buat pemula ya. Ngejeglok banget. Oke, kita coba pakai ini ya. Pakai apa? Yang lipo. Kita coba RTH-nya masih mundur atau enggak ya. Ini masih bisa 23 menit ya. Ini kalau nggak, ini nambah ya 5. Tapi kalau di jalan namanya pelan, artinya masih kena interferensi ya. Padahal sudah saya pakai aluminium foil ya. Sudah 8. Jadi dia kena interferensi IMU. Ya kalau untuk pemula ya seperti biasa ya, kalau pemula yang jarang atau belum pernah nerbangin FPV ya, jadi sebaiknya terbang take off-nya ya. Take off-nya ini pakai mode altitude hold ya. Nanti setelah take off selesai ya, bisa baru pakai GPS pakai apa? Pakai ini baru pakai acro maksudnya. Misalnya nih altitude hold ya, kita terbang take off ya. Nah, agak jauhin dari kita ya, jangan terlalu di depan kita, takutnya posisinya agak kurang pas atau kitanya yang menjauh ya. Ini altitude hold ya, bukan loiter ini ya. Kalau altitude hold dia geser-geser ya. Kalau loiter gini, ini loiter. Kalau loiter dia akan mempertahankan posisinya ya. Nah, ini loiter ya, ini loiter. Oke, agak jauh ya. Misalkan di sini kita geser posisinya sampai enak ya di mode loiter atau di altitude hold ya. Kita pindah ke altitude hold dulu, baru ke acro. Nah, kita coba GPS rescue ya. Kita coba GPS rescue pakai acro ya. Mundur atau enggak ya? Ketinggiannya kira-kira segini lah ya. Ini berapa nih ketinggiannya? 30 meter ya, 40 meter. Bismillah. RTH ya, RTL. Kalau RTH muter dong, muter ya, muter ya. Oke, sip. Kemarin belum muter ya, kemarin masih mundur ya RTH nya. Ini sudah muter. Coba sampai landing ya. Up. Sip. Putar balik ya. Kita geser ya. Posisinya masih sama atau enggak? Ya, landingnya smooth ya, lumayan smooth. Ya, presisi atau enggak ya, saya kurang tahu nih. Ais kena atas nggak nih? Oke, sip, sama ya. Oke, RTL atau RTH atau GPS rescue sudah oke ya, bisa balik dengan bagus.
maju tanpa mundur ya. Kemudian PID juga sudah oke ya. Sudah selesai ya, ini tinggal kirim ya. Sudah oke semua ya. Di mode ini juga sudah bagus ya, mode apa? Mode loiter ini ya. Kita coba mode loiter. Ya. Coba mode loiter, langsung take up. Ya, sudah langsung stabil ya, langsung stabil, langsung diam. Ya. Sudah langsung oke. Jadi tinggal kirim saja. Ini untuk penutup bodinya saya baru pasang sebelah karena belum yakin. Takutnya ada setting-setting lagi ya. Baru pasang sebelah. Nanti kita lihat di akhir video hasil smoothing gyroflow-nya. Oh, ini masih pakai gyroflow ya. Coba kita terbang pakai ini ya, apa? Sebentar. Masih pakai gyroflow. Kita mau coba Rocksteady-nya ya. Rocksteady oke enggak ya? Sebentar ya. Rekamannya kita stop dulu. Kita pindah ke Rocksteady on ya. Kamera normal, oke. Kamera rekam ulang ya. Bentar. Pakai 16:9 ya. 16:9. Ini Rocksteady ya, Rocksteady on. Baterai 15,2 ya. Kita maju dulu sedikit ya. Kali ini di mode loiter. Kita pindah ke acro. Ya. Dari Rocksteady atau altitude hold pindah ke acro sebaiknya diturunin dulu ya ininya ya, apa? Throttle-nya agak sedikit turunin dulu. 2 minutes. Oke, ini Rocksteady ya. Ini agak goyang-goyang lagi ya. Goyangnya ke arah mana nih? Depan ya. Minutes and 30 seconds. Untuk arah panahnya masih kebalik ya. Ini kalau bingung mendingan di RTH aja. Kalau bingung arah pulang RTH aja ya. 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258. Timer 1 minute. Saya bingung apa beda ya kalau misalkan switch dari loiter ke acro sama langsung acro ya, karena PID acro dan PID loiter ini beda ya. Kita coba ya, kita coba landing dulu. Kita coba landing dulu ya, langsung acro gini. Ya. Bismillah ya. Beda nggak ya? Ada beda ya? Kalau langsung acro lebih enak. Tapi sama deh. Ini kayak drone aerial agak goyang ya. Kalau aerial goyang, beda sama Betaflight ya. Betaflight ini mantep. Tapi aerial nggak bisa acro. Kalau Ardu Pilot bisa acro. 1 minute. Coba kalau agak kenceng goyang nggak ya? Kalau agak kenceng nggak ya, nggak goyang ya?
nggak goyang. Kompas error atau geser. Itu tandanya kena interferensi ya, ada pergeseran kompas kayak gitu ya. Pergeseran selesai, clear ya. Sudah dikoreksi ulang ya. Ini hasil dari Rocksteady ya. Bagus atau enggak ya? Oke, terima kasih sudah nonton ya. Buat Mas Peganda ya, sudah boleh kirim atau enggak ya? Tolong di komen atau di WA ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.